Shalom. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan melalui ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua sama-sama merindukan peribadatan saat ini karena kita tahu setiap kita datang mendekat kepada Tuhan pasti ada pembaharuan terjadi. Ada haleluya. Karena Yesus hadir di setiap pertemuan kita. Yesus hadir di setiap ibadah kita, memulihkan seluruh kehidupan kita. Dunia boleh melelahkan, dunia boleh menakutkan, tetapi Yesus memberikan kekuatan yang baru dan memberikan terang di dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan menyembah Tuhan pada saat ini dengan pujian yang mengatakan, "Ku datang Tuhan, baharui hatiku." Haleluya. Datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Amin. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kami mau datang saat ini ya Tuhan. Datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Haleluya. Bukan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku
kepadamu, haleluya. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, Rohmu Tuhan. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk pertolongan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, Bapa. Kami rasakan di setiap langkah kehidupan kami. Roh-Mu bekerja menolong kami. Roh-Mu bekerja mengangkat kami. Bahkan Roh-Mu bekerja memberikan kami kekuatan dan kesetiaan untuk selalu datang mendekat kepadamu melalui ibadah tengah minggu kami. Bapa yang baik, kalau malam hari ini kembali kami boleh ada, siap mendekatkan diri kepada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya ketika kami datang mendekat kepadamu, Roh Kudus yang Engkau janjikan itu menolong kepada kami, membaharui seluruh hati kami, mengurapi kami, menolong kami Tuhan dari segala kesesakan kami, menghibur kami, sehingga kami boleh penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di sorga, pada malam hari ini, berkenanlah Engkau Tuhan, mempersatukan seluruh umat-Mu Gebeyes Baladewa, untuk kami boleh bertekun datang kepadamu, memuji-muji nama-Mu, bertekun datang kepadamu, menyembah-Mu, bertekun datang kepadamu, mendengarkan suara-Mu. Biarlah kami boleh menjadi umat yang setia. Biarlah kami boleh menjadi umat yang taat. Agar ketika kami setia dan taat, kami percaya Roh-Mu yang membaharui seluruh kehidupan kami, menjadikan kami menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Demikian kami bermohon dengan segenap hati ya Tuhan. Urapilah seluruh hamba-hamba-Mu yang telah Engkau tetapkan menjadi pelayan-Mu pada malam hari ini. Jangan biarkan kedagingan dan kelemahan kami yang nampak, tetapi oleh curahan kuasa Roh Kudus-Mu, seluruh hamba-Mu boleh melakukan tugas pelayanan dengan pertolongan yang daripada-Mu. Urapi hamba-Mu yang memimpin pujian, urapi hamba-Mu Tuhan yang memainkan musik, urapi hamba-Mu Tuhan yang melakukan Tuhan jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang menolong dan memenuhi seluruh kehidupannya, agar firman yang hidup yang daripada Tuhan boleh diperdengarkan bagi kami pada malam hari ini. Kami sungguh sangat membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu pada malam hari ini, agar benar-benarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang terang di tengah-tengah lingkungan di mana kami boleh beribadah. Akan bukan hanya kami saja yang dibaharui, tetapi sekeliling kami Tuhan, sejauh kuasa kasih-Mu berkenan, terang-Mu boleh bercahaya, menjadikan kami menjadi umat yang senantiasa berjalan di dalam terang. Terima kasih Bapa, ruangan tempat kami beribadah biarlah juga diterangi oleh kuasa-Mu. Bahkan setiap rumah, sidang jemaat-Mu, kami percaya Roh Kudus yang menolong kami semua. Sehingga di saat kami bernyanyi memuji-muji nama-Mu, kuasa-Mu boleh terjadi, mengenyahkan seluruh kegelapan, tetapi memancarkan terang-Mu Tuhan di setiap rumah tinggal, tempat umat-Mu beribadah pada malam hari ini. Urapi kami semua, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini benar-benar menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap memulai ibadah kami pada malam hari ini. Roh Kudus yang memimpin dan Roh Kudus yang menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Jika Tuhan Yesus sudah membaharui seluruh kehidupan kita, maka hati kita menjadi terang. Ada haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari kita memuji-muji Tuhan dan kita beriman. Kita akan berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yesus terang dunia yang akan menerangi seluruh kehidupan kita.
Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Mari berjalan di dalam terang Yesus. Jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang Allah. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Mari kita berjalan di dalam terang Yesus. Jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang Allah. Jalan, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang Allah. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Jika kita berjalan di dalam terang Allah, persoalan boleh datang, tetapi terangnya akan menerangi kita. Sehingga damai sejahtera boleh tetap kita rasakan. Bahkan kemenangan pasti terjadi jika kita berjalan di dalam terang Allah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berjalan di dalam kasih Tuhan. Bersama Yesus, perkara besar akan terjadi. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala ras. Sekali lagi, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja
segala raja. Haleluya. Dia adalah raja segala raja yang dapat membebaskan kita dari segala ikatan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi dijadikan kita menjadi anak-anak terang. Karena dia adalah sumber terang di dalam seluruh kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari saudaraku yang kekasih. Kita buka segenap hati kita. Kita buka telinga kita. Agar jangan ada yang terlewatkan pengajaran Tuhan pada malam hari ini. Tetapi benar-benar masuk di dalam seluruh hidup kita. Menerangi kita dan mengenyahkan seluruh kuasa kegelapan. Dijadikan kita menjadi saksi di mana Tuhan akan mengutus kepada kita. Kita akan mengangkat penyembahan kita. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ku mau bercahaya. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bagaikan dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, mengatakan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya Tuhan, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya.
Haleluya Yesus. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami pada malam hari ini Bapak. Kami ingin bercahaya. Kami ingin menjadi terang dimanapun Tuhan mengutus kepada kami. Oleh sebab itu Bapak, di pertengahan ibadah kami, biarlah kami benar-benar Tuhan diperlengkapi oleh kuasa firman-Mu, agar seluruh ikatan yang ada di dalam kehidupan kami oleh kuasa firman-Mu ditanggalkan, dan kami boleh menjadi anak-anak terang. Kami boleh berjalan bersama dengan Yesus di setiap langkah kehidupan kami, sehingga seluruh kegelapan yang mengintip di tengah-tengah dunia yang gelap ini, oleh karena terang-Mu itu dienyahkan. Tetapi kami diperlengkapi menjadi anak-anak terang, untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dengan perlengkapan senjata terang yang daripada Bapa yang baik. Urapilah kepada hamba-Mu yang akan Engkau utus pada malam hari ini, memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Perlengkapi kami juga yang akan mendengar, agar kami semua boleh sama-sama terberkati, agar kami semua boleh benar-benar dijadikan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ke sejauh kuasa kasih-Mu berkenan. Terima kasih Bapak, sungguh kami rasakan kalau ini boleh terjadi pada malam hari ini adalah karena kemurahan-Mu bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah semua orang yang mendengar kami beribadah juga boleh menerima apa yang Engkau janjikan itu di dalam seluruh hidup kami. Kami dijadikan menjadi terang, kami dijadikan menjadi saksi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena karya Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Segala puji syukur, hormat bagi Tuhan. Pada saat malam hari ini, kita akan mulai belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu pengajaran yang akan kita terima pada tengah minggu akan kita lakukan. Saat malam hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari kitab Yesaya 2 ayat yang pertama sampai dengan sekian firman Tuhan. Perikopnya Sion pusat kerajaan damai. Demikian firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku-suku bangsa. Maka mereka menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tumbuk-tumbuknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa-bangsa, dan mereka tidak akan belajar perang. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan saat malam hari ini bagi kita dalam ibadah tengah minggu, di minggu yang kedua adalah hidup dalam terang Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, perikop dari pembacaan kita adalah Sion pusat kerajaan damai. Kenapa dikatakan Sion sebagai pusat kerajaan damai? Karena di sana ada pengajaran tentang damai sejahtera yang daripada Tuhan.
Kota Sion itu disebut juga kota Daud dan juga kota Allah, di mana adalah lambang kediaman Allah yang Allah hadir di sana. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat malam hari ini adalah nubuatan daripada Nabi Yesaya yang berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem, bahwa pada waktunya akan terjadi segala sesuatu yang mengherankan di Yehuda dan di Yerusalem. Seperti yang kita baca, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sesuai dengan tema kita pada saat malam hari ini, hidup dalam terang Allah. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, saudara-saudaraku, yaitu yang pertama hidup dan yang kedua terang Allah. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, hidup pasti diinginkan oleh setiap manusia. Karena hidup ini adalah perjuangan, hidup adalah kesempatan. Jikalau kita sudah mengakhiri hidup kita, tidak ada lagi waktu, kesempatan bagi kita untuk bertobat, berbuat baik. Tidak ada lagi, saudara-saudaraku. Jadi selagi ada kesempatan, marilah kita untuk bertobat, berbuat baik, meninggalkan dunia kefasikan ini, dan kita hidup di dalam kemurahan yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sebagai manusia, kita harus memiliki tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya? Itu tujuan hidup kita adalah memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bagi seluruh kehidupan kita, dalam kehidupan kita, kita harus berdampak positif bagi setiap sesama, terlebih-lebih bagi Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berarti dalam seluruh kehidupan kita ini, kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan. Hidup adalah perjalanan, sekalipun dalam kehidupan kita, kita mempunyai masalah dan problema hidup di tengah-tengah badai yang sedang bergelora saat ini. Kita sebagai orang percaya, kita harus mampu menghadapinya dengan iman yang tangguh kepada Tuhan. Kehidupan kekristenan adalah sebuah perjalanan iman. Karena kita tahu, saudara-saudaraku, karena kita harus membangun iman kita hari demi hari. Kita tahu seperti bagaimana tokoh-tokoh iman yang tertulis dalam kitab Ibrani itu, mereka membangun iman mereka, segala persoalan yang mereka alami, karena iman kepada Tuhan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai kita orang percaya, kita harus mempunyai tujuan hidup. Apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya? Tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Serupa menjadi seperti Kristus adalah penjabarannya sangat panjang, saudara-saudaraku. Yesus Kristus sangat kudus, Yesus Kristus sangat sempurna. Itulah yang harus kita miliki dalam seluruh kita. Dan yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, mengutamakan Tuhan
di atas segalanya. Terlebih-lebih dalam setiap pelayanan kita, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Tugas pelayanan apapun yang kita terima dari Tuhan, kita harus berani bayar harga. Artinya adalah mengutamakan kepentingan Tuhan dulu di atas kepentingan yang lain. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Melupakan apa yang telah di belakangku, itu yang pertama. Dan yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan yang ketiga, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah menjadi pedoman dalam kehidupan kita sebagai kita orang-orang percaya. Lupakan masa yang lalu, arahkan dirimu kepada Tuhan, dan kita harus berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Kehidupan kita sekarang ini bukan hanya untuk mengejar apa yang namanya mencari uang, harta, jabatan, popularitas supaya kita terkenal. Tetapi Allah memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk mencari Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak terang yang mampu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak terang tentu hidupnya harus bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan yang terpancar kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di tengah-tengah badai saat ini, hampir 2 tahun lebih kita menjalani situasi yaitu COVID-19, di mana kita mengalami masa-masa yang sukar. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tahu di tengah-tengah badai yang bergelora, persoalan yang kita alami, kita dapat alami bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup kita ini akan sia-sia. Dan hal yang kedua, saudara-saudaraku, sesuai dengan tema kita, yaitu terang Allah. Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan keadilan dan kebenaran. Hanya 3 kuncinya, saudara-saudaraku. Kalau kita menjadi anak-anak terang, kita berbuahkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana sikap hidup kita mencerminkan kita sebagai anak-anak terang? Kita akan membaca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa-bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai kita anak-anak terang, yaitu menceritakan perbuatan-perbuatan yang terbesar yang dari Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana perbuatan-perbuatan besar yang daripada Allah, yaitu kita harus siap menjadi saksi Tuhan dari Samaria, Yudea, Yerusalem sampai ke ujung bumi. Yaitu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah, yaitu tidak ada keselamatan di kolong langit ini hanya daripada Yesus. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah sikap yang benar sebagai kita pengikut Kristus. Kita harus menjadi umat kepunyaan Allah sendiri yang mampu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Melalui apa harus kita lakukan? Kita harus lakukan dengan sikap kita beribadah dengan benar kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Yesaya yang pertama sampai ke Yesaya 2 ayat yang pertama sampai yang kelima tadi, kita menyimak ada dua hal yang harus kita perhatikan sebagai undangan khusus kepada kita. Dikatakan yang pertama, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Rumah Allah Yakub itu adalah rumah gereja. Bagaimana kita masuk ke rumah gereja? Kita harus berhiaskan kekudusan, saudara-saudaraku yang terkasih. Seperti pemazmur katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawabannya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Inilah yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku yang terkasih, saat kita masuk menghadap Tuhan ke rumah Allah Yakub. Kita harus dengan hati yang bersih, karena Tuhan melihat hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita terima saat kita datang ke rumah Tuhan? Yaitu berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah yang kita terima dari Tuhan. Itu sangat luar biasa, saudara-saudaraku, sehingga kita saat kita beribadah kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup kita, persembahkan hidup kita, karena itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Rumah Allah adalah kudus. Kita ingat, saudara-saudaraku, ketika Yesus menyucikan bait Allah, dia mengusir para pedagang yang ada di sekitar gereja. Dan Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, padahal Yesus tiap hari mengajar di bait Allah. Apa yang diajarkan, saudara-saudaraku? Yang diajarkan adalah
tentang Injil Kerajaan Allah yang menuntut kita berjalan kepada kebenaran dan hidup. Karena dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Itulah Sion sebagai pusat kerajaan damai. Sebab dari Sion keluar pengajaran, yaitu pengajaran yang berisikan damai sejahtera dan sukacita. Ada pujian kita yang mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapatkan dari Yesus. Adalah menjadi renungan bagi kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Sion itu adalah pusat pengajaran bagi kita. Pengajaran yang memberikan damai sejahtera. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, saat kita masuk dalam tahtanya yang kudus, bersihkan seluruh kehidupan kita, agar kita layak hadap hadirat Tuhan. Seperti dalam pembacaan katam kita hari Sabtu yang lalu, tanggal 5 Maret 2022, yang terambil dari Yesaya 51 ayat 3 dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, membuat padang gurun seperti Taman Eden, dan padang belantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Itulah yang menjadi kerinduan hati kita. Mari kita senantiasa hadap Sion itu, karena di sana terdapat nyanyian syukur, nyanyian kegirangan. Itu menjadi sukacita kita yang besar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita miliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, dan kita nikmati hadirat Tuhan senantiasa. Mari kita senantiasa bersukacita dalam rumah Tuhan untuk menikmati kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, dan bersukacita karena Tuhan cinta dan mengasihi kita. Rumah Tuhan itu adalah rumah kediaman Allah, di mana Allah hadir di sana. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah di rumah Tuhan. Mari berikan hati dan pikiran kita. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 26 ayat yang ke-8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Inilah yang menjadi kerinduan hati kita, menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Kita katakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Kita harus cinta senantiasa beribadah di dalam rumah Tuhan. Seperti jam-jam ibadah yang telah kita sepakati dalam gereja kita, yaitu dalam jemaat Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Mari kita naik ke gunung Tuhan dengan berhiaskan kekudusan dan cari Tuhan dengan menikmati kuasa-Nya. Kita buka hati kita, kita relakan hati kita, kita jadikan kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan firman Tuhan yang telah mengatakan kepada kita saat malam hari ini, hai keturunan Yakub, mari kita datang ke Sion, karena di sana ada pengajaran dari Sion, yaitu kabar baik atau kabar kesukaan, kabar sukacita dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih
dalam nama Tuhan. Tengah badai yang sedang bergelora, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Inilah renungan firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian yang mengatakan, bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang, tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku penuhi hatiku sekarang. Dengan urapannya baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar
suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi jadikan aku jadikan aku Tuhan. Cuma doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Cuma doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan merendahkan hati kami datang di hadapan-Mu, Bapa kekasih jiwa kami. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala rahmat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami, di mana kami rasakan pertolongan Tuhan menyertai segenap kehidupan kami dalam ibadah tengah minggu yang kami lakukan saat malam hari ini. Sempurnakanlah ya Tuhan ibadah kami saat malam hari ini, karena kami sadari ya Bapa banyak kekurangan dan kelemahan, tapi kami datang kepada Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat pengajaran yang telah Kau berikan bagi kami, di mana Sion adalah pusat kerajaan damai bagi kami. Jadikan hidup kami menjadi terang Allah. Jadikan kami semuanya menjadi anak-anak terang yang terpancar di tengah-tengah kegelapan di dunia ini. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau, karena oleh kuasa yang daripada Yesus memberkati seluruh kehidupan kami, bahwa hidup kami ini adalah hidup dalam perjuangan di tengah-tengah badai yang bergelora. Kami sadar ya Tuhan, tanpa Tuhan hidup kami ini akan sia-sia. Tapi firman Tuhan berbicara tentang kami saat malam hari ini, bahwa dalam seluruh kehidupan kami, kami harus rela hidup sempurna seperti Tuhan, melebihi kekuatan yang dari manusia. Bapa, saat malam hari ini, inilah kehidupan sidang jemaat-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang berdaulat memimpin segenap kehidupan sidang jemaat-Mu. Kau tahu Tuhan keberadaan kami, sidang jemaat-Mu yang ada di gereja kami, Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Tuhanlah yang memberkati dari yang termuda sampai yang tertua. Anak-anak yang masih dalam pendidikan, Tuhan berkati agar setiap pendidikan mereka Tuhan percukupkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Yang bekerja Tuhan berkati, yang belum bekerja Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Kemanapun melangkah anak-anak kami dalam melamar pekerjaan, tangan Tuhan yang menyertai, sehingga pekerjaan yang akan mereka terima tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah
yang mereka lakukan. Berkati juga dalam setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu. Bapa, saat malam hari ini kami serahkan seluruh ibadah-ibadah yang kami lakukan di sepanjang minggu ini, baik melalui ibadah pagi, mesbah keluarga yang kami lakukan dalam setiap rumah tangga, lepas rumah tangga dalam sidang jemaat-Mu, agar Tuhan memberikan roh kesetiaan kepada kami. Begitu juga pada kaum pria hari Selasa, pada tengah minggu hari Rabu, hari Sabtu ibadah kaum wanita, sore hari ibadah remaja pemuda, dan minggu yaitu ibadah raya, pada sekolah minggu, dan sore hari dalam ibadah pembekalan baptis. Biarlah Tuhan ibadah-ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, dan seluruh hamba-hamba-Mu Engkau perlengkapi, Engkau urapi dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah bagi seluruh hamba-hamba-Mu, apapun yang menjadi tugas dan pelayanan daripada hamba-hamba-Mu, semuanya Engkau akan perhitungkan. Baik mereka yang mengurus gereja kami, yang bermain musik, yang mengurus sound system, yang menjadi singer, pemimpin pujian, yang menjalankan kantong persembahan, terlebih-lebih yang menyampaikan firman Tuhan. Ada kuasa urapan Allah menyertai seluruh kehidupan mereka. Secara khusus saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat kehidupan hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Tutup bungkus, ya Bapa, dengan kuasa-Mu. Sampai masa tuanya tetap Tuhan menggendong. Tuhan, biar dalam seluruh kehidupannya, pelayanan-pelayanan yang lakukan menjadi kesukaan besar bagi nama Tuhan. Keluarga Bapak Pendeta Silo kami serahkan tangan Tuhan. Kami mendengar keluarga hamba ini penyakit kami, penyakit. Kami bersatu hati saat malam kalau sakit penyakit yang alami kamu Pendeta Silo dengan adik kami Jobel, oleh kuasa darah Yesus, bilur Yesus yang memberikan kekuatan pada keluarga hamba. Andalkan Tuhan seluruh kehidupan. Begitu juga kehidupan hamba-Mu Pendeta Susi. Sananya bukan operasi jantungnya pada bulan Mei, kami serahkan pada Tuhan. Terjadilah seturut dengan waktu pada Tuhan. Bagimu tiada yang mustahil. Semua dapat terlaksana dengan baik. Tuhan hadir seluruh kehidupan. Berkati juga saudara-saudara kami sudah lama terbaring. Tangan Tuhan, turunkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memulihkan sakit penyakit derita. Oleh kuasa dari Yesus, berikan pemulihan pada anak. Begitu juga pada segenap keluarganya. Tuhan memberikan kehidupan keluarga biasa hati kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga kehidupan saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini secara badani. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit mereka oleh bilur-bilur Yesus. Mereka yang sakit telah Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang lemah Engkau
Engkau kuatkan Bapa saat melakukan pada seluruh pemuda-pemuda kami yang menjalin hubungan. Hanya kekudusan yang daripada Tuhan terjadi bagi seluruh kehidupan mereka. Mereka sampai kepada pernikahan. Mereka menjaga nama Tuhan. Lebih kami doakan rencana pernikahan saudara kami Ronald. Nah, kami serahkan dengan Tuhan. Tuhan menjadikan mereka menjadi pasangan imbang yang berasal, berikan kesatuan kepada keluarga besar Hutahayan. Dalam rencana pernikahanmu dapat terlaksana dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami wanita yang sedang mengandung bungkus dengan kuasa darah Yesus dalam kandungannya, penghiburan bagi kami untuk sidang jemaatmu, terlebih bagi percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mencerahkan seluruh kehidupan daripada seluruh umatmu di permukaan bumi ini, agar Tuhan yang menolong, bebaskan dari segala aniaya. Biarlah para seluruh hamba-hamba Tuhan ini di desa maupun di kota, Tuhanlah yang memberkati, Tuhan mempercukupkan apa yang bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau lihat Bapa, keberadaan bangsa ini banyak terjadi bencana alam, banjir, gempa bumi, kelaparan, tapi kami hanya berserah kepada Tuhan. Itu adalah permulaan tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kami hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan negara kami ini. Berikan kesadaran kepada setiap umat-Mu agar senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Bapak, kami serahkan pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya rasa takut akan Tuhan ada dalam seluruh kehidupan mereka. Memberkati juga para penegak hukum kami, TNI, Polri, jaksa, dan hakim, dan para tim medis. Tuhanlah yang memberkati seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berkati Presiden kami, Wakil Presiden, beserta jajaran kabinetnya, dan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur sampai kepada bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, sampai ke kepala desa. Biarlah mereka menjalankan tugas dalam pemerintahan kami ini. Ada kasih yang daripada Tuhan, tidak memandang suku, agama, dan ras, tetapi nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi para pemimpin kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga kehidupan daripada negara Rusia dan Ukraina yang sedang berperang saat ini. Karena Tuhan menjamah kedua pimpinan negara ini agar mereka ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga ada kesepakatan bagi mereka. Apapun persoalan yang dihadapi oleh kedua negara ini, kami hanya berserah kepada Tuhan agar di sana ada tercipta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sempurnakanlah segala ibadah yang kami lakukan saat malam hari ini. Terimalah pujian yang kami naikkan ke hadapan Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapamu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.